Shalom, selamat pagi Ibu Bapak, Oma Opa, anggota PKLU GPIB yang dikasihi Tuhan dimanapun berada. Pagi hari ini kita bertemu kembali dalam program saya dan PKLU membaca Alkitab bersama hari Rabu 19 Februari 2025 bersama saya Benyamin Pratasik, anggota PKLU GPIB Jemaat Ora et Labora Serpong. Ibu Bapak, Oma Opa, sebelum kita membaca firman Tuhan dan renungannya, marilah kita satu dalam doa. Bapa kami yang Maha Kasih, kami naikkan syukur dan terima kasih karena Engkau telah menjaga dan menyertai kami hingga pagi hari ini. Pada saat ini kami akan membaca firman-Mu ya Bapa. Bukalah hati dan pikiran serta terangilah dengan Roh Kudus-Mu agar kami mampu memahami firman dan kehendak-Mu sebagai tuntunan dalam menjalani kehidupan yang berkenan di hadapan-Mu. Berbicaralah ya Tuhan, kami mau mendengar firman-Mu. Amin. Pembacaan Alkitab pagi ini terambil dari kitab 1 Samuel 1 ayat 1 sampai 18 yang menyatakan, kelahiran Samuel. Ada seorang laki-laki dari Ramataim di tanah Zuf dari daerah pegunungan Efraim. Namanya Elkana bin Yeroham bin Elihu bin Tohu bin Zuf, seorang Efraim. Ia mempunyai dua istri, seorang bernama Hana dan yang lain bernama Penina. Penina mempunyai anak, sedangkan Hana tidak. Tahun demi tahun, orang itu pergi dari kotanya untuk menyembah dan mempersembahkan kurban kepada Tuhan semesta alam di Silo. Kedua anak Eli, Hofni dan Pinehas adalah imam Tuhan di sana. Pada hari Elkana mempersembahkan kurban, ia selalu memberikan satu bagian masing-masing kepada Penina, istrinya, dan kepada semua anaknya laki-laki dan perempuan. Kepada Hana ia memberikan bagian terbaik, sebab Hanalah yang dikasihinya, dan Tuhan telah menutup kandungannya. Untuk membuatnya geram, saingannya selalu menyakiti hatinya, karena Tuhan telah menutup kandungannya. Demikianlah yang terjadi tahun demi tahun. Setiap kali Hana pergi ke rumah Tuhan, Penina menyakiti hatinya, sehingga ia menangis dan tidak mau makan. Lalu Elkana suaminya berkata kepadanya, Hana, mengapa engkau menangis? Mengapa engkau tidak mau makan? Mengapa hatimu sedih? Bukankah aku lebih berharga bagimu daripada 10 laki-laki? Suatu kali setelah mereka makan dan minum di Silo, berdirilah Hana, sementara Imam Eli duduk di kursi dekat tiang pintu rumah Tuhan. Dengan hati pedih, Hana berdoa kepada Tuhan sambil menangis terseduh-seduh. Kemudian ia bernasar demikian, Tuhan semesta alam, jika engkau sungguh-sungguh memperhatikan sengsara hamba-Mu ini, mengingat dan tidak melupakan hamba-Mu, tetapi memberi hamba seorang anak laki-laki, maka hamba akan memberikan dia kepada Tuhan seumur hidupnya,
Pisau cukur tidak akan menyentuh kepalanya. Sementara ia terus-menerus berdoa di hadapan Tuhan, Eli mengamati mulutnya. Hana berkata-kata dalam hatinya dan hanya bibirnya yang bergerak, tetapi suaranya tidak kedengaran. Karena itu Eli menyangka perempuan itu mabuk. Lalu Eli berkata kepadanya, "Berapa lama lagi engkau masih mabuk? Singkirkanlah anggurmu." Tetapi Hana menjawab, "Bukan demikian, Tuan. Aku seorang perempuan yang sangat tertekan. Aku tidak minum anggur ataupun minuman keras, tetapi mencurahkan isi hatiku di hadapan Tuhan. Janganlah anggap hamba-Mu ini perempuan tercela. Aku berbicara demikian lama karena aku sangat susah dan sakit hati." Jawab Eli, "Pergilah dengan damai. Allah Israel akan memberikan apa yang kau minta kepadanya." Berkatalah Hana, "Kiranya hamba-Mu ini mendapat kemurahan hati, Tuan." Kemudian perempuan itu pergi, lalu ia makan dan mukanya tidak muram lagi. Demikian pembacaan firman Tuhan pagi ini. Terpujilah Tuhan. Oma Opa dan Ibu Bapak yang kekasih, topik renungan pagi ini belajar dari Hana mengatasi masalah. Psikolog Naftalia Kusumawardhani mengatakan bahwa masalah sudah menjadi bagian dari kehidupan manusia. Tetapi untuk beberapa orang, masalah dapat membuat mereka benar-benar merasakan arti kehidupan. Sayangnya, tidak semua orang mampu menghadapi berbagai masalah yang menghampirinya. Lebih lanjut, Naftalia mengatakan bahwa salah satu cara mengatasi masalah adalah dengan membangun rasionalitas. Tidak lari dari masalah atau tidak menghindar dari masalah. Menghindar sebentar boleh, supaya kita bisa menenangkan diri, tapi jangan lari dari masalah. Hana adalah salah seorang istri dari Elkana. Hana sedang mengalami masalah dalam hidupnya. Masalah yang dihadapinya tidak lain, pertama, ia tidak mempunyai anak, walaupun ia disayangi Elkana. Tidak memiliki keturunan berarti memikul aib bagi perempuan pada zaman itu. Maka Hana sangat menginginkan seorang anak. Kedua, Penina selalu mengejek dan menyakiti hatinya. Ia memang menangis, sedih dan gusar menghadapi masalahnya. Namun demikian, ia tidak marah kepada Penina, tidak menyalahkan siapapun, dan tidak menghindar dari masalah yang dihadapi. Ia hanya berdoa terus-menerus kepada Tuhan, meminta agar ia dapat memiliki seorang anak dan mampu menghadapi masalahnya dengan mengandalkan Tuhan. Saudaraku, tak banyak orang yang mampu menyikapi masalah dari sudut pandang yang benar. Kebanyakan orang memberikan respon negatif terhadap masalah yang dialaminya. Ada masalah sedikit saja mereka langsung bersungut-sungut, tersinggung dan mudah marah. Parahnya lagi, menghilang dari persekutuan, bahkan tidak mau lagi melayani. Kisah Hana menjadi contoh yang baik bagi kita. Ketika menghadapi masalah, datanglah padanya. Jangan curhat ke media sosial. Percayalah, Tuhan Yesus yang penuh kasih akan memberi solusi bagi hidupmu dengan cara dan waktunya. Sabarlah menunggu jawabannya. Demikianlah firman Tuhan dan renungan pagi ini untuk menjadi tuntunan kita menjalani kehidupan yang berkenan baginya. Terpujilah Kristus. Nama Tuhan Yesus dipuji.
Ibu Bapa, Oma Opa yang terkasih, sebelum kita mengakhiri program SPMAB pagi ini, mari kita satu dalam doa. Kembali kami menghadap kepadamu ya Tuhan, untuk berterima kasih karena telah mendengar firman-Mu pagi ini. Mampukan kami menjadikan firman-Mu sebagai tuntunan dalam menjalani kehidupan yang berkenan kepadamu. Ya Tuhan, berkati Majelis Sinode GPIB, Dewan PKLU GPIB dalam mengatur program kegiatan jemaatnya, secara khusus kegiatan kaum lanjut usia, agar dapat berjalan baik seturut kehendak-Mu. Bapa, berkati negara kami Republik Indonesia dan juga Presiden sebagai pimpinan negara serta seluruh aparatnya. Beri hikmat dan bijaksana dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab agar negara kami semakin maju, aman, dan tenteram. Kuatkan iman kami ya Tuhan, agar kami menjalani kehidupan di lanjut usia ini seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih Bapa, karena kasih dan berkat-Mu selalu ada dan tidak berkesudahan dalam hidup kami. Walau seringkali kami berbuat salah. Ampunilah dosa dan kelalaian kami ya Bapa. Layakkan kami untuk menggantungkan seluruh pengharapan kami hanya kepadamu. Dengar dan terimalah syukur serta pengharapan kami yang kami naikkan melalui anak-Mu Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Oma Opa sedang asik bercerita. Ibu Bapak makan kebab. Hidup selalu bersukacita karena rajin baca Alkitab. Shalom.